Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait dengan instrumen tes pilihan ganda yang disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Yan Arthur, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Nurjana dengan NIM 1503623048. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan instrumen tes pilihan ganda, di mana instrumen tes pilihan ganda ini terdapat tiga aspek. Yang pertama yaitu terkait dengan konstruk, lalu ada bahasa, dan materi. Nah, materi yang saya ambil ini terdapat dari tiga modul, di mana modul pertama yaitu terkait dengan tahapan dalam pekerjaan konstruksi. Ini merupakan salah satu modul yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek, yang ini merupakan modul ajar untuk siswa. Lalu yang kedua terkait dengan dasar-dasar teknik konstruksi dan perumahan, ini merupakan buku panduan guru yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek lagi. Nah, buku panduan guru ini saya gunakan untuk melihat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu terkait dengan teknik konstruksi dan perumahan. Buku ini terdapat materi-materi yang terkait dengan perencanaan konstruksi yang saya ambil. Lalu kita akan melanjutkan ke dalam instrumen tes pilihan ganda yang sudah saya buat dengan mempertimbangkan pilihan ganda yang homogen. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran, saya mengambil yang pertama itu siswa mampu membuat perencanaan konstruksi dan perumahan. Dengan materi soal nomor satu, itu terkait dengan tahapan dalam pekerjaan konstruksi. Dengan indikator soal, siswa mampu menjelaskan urutan tahapan perencanaan proyek konstruksi. Dengan tingkat kesukaran yaitu C1, mengetahui. Nah, soalnya itu sebutkan urutan tahapan proyek konstruksi. Jawaban A, tahapan tahapan perancangan, tahap perencanaan, tahap pengadaan, tahap pelaksanaan. Jawaban B, tahap perencanaan, tahap perancangan, tahap pengadaan, dan tahap pelaksanaan. Nah, jawaban C, tahap perencanaan, tahap pengadaan, tahap perancangan, dan tahap pelaksanaan. Untuk jawaban D sendiri, tahap perancangan, tahap pengadaan, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan. Nah, untuk kunci jawaban nomor satu yaitu B dengan sumber buku yaitu dasar-dasar teknik konstruksi dan perumahan yang tadi sudah saya tampilkan. Lalu untuk nomor 2, dengan tujuan pembelajaran yang sama, dengan materi soal tahapan perencanaan konstruksi atau planning. Dan tingkat kesukaran yaitu C2, mengetahui. Soalnya yaitu tahap analisis kelayakan proyek dari segi ekonomis dan finansial merupakan tahapan dari A, tahap perancangan, B, tahap pengadaan, C, tahap perencanaan, dan D, tahap pelaksanaan. Kunci jawabannya yaitu jawaban C, tahap perencanaan. Lalu untuk nomor 3, yaitu terkait dengan materi soal tahapan desain atau perancangan dengan tingkat kesukaran yaitu C4 terkait dengan menganalisis. Nah, nomor 3 ini yaitu pada tahap pradesain atau preliminary design terdapat penggambaran terkait dengan situasi proyek atau biasa disebut dengan site plan. Nah, apa saja yang biasanya terdapat pada gambar site plan? Nah, untuk jawaban A yaitu rencana pemanfaatan lahan, rencana jalan, rencana utilitas air bersih dan air kotor. Untuk B, rencana pemanfaatan area perumahan, rencana lalu lintas sekitar, dan rencana fasilitas umum yang ada. Jawaban C, rencana jalan, rencana struktur bangunan, dan rencana detail material yang akan digunakan. Untuk jawaban D, rencana jalan, rencana utilitas air bersih dan kotor, dan rencana interior bangunan. Jawabannya yaitu A. Lanjut, untuk soal nomor 4, materi soalnya yaitu tahapan desain atau perancangan dengan tingkat kesukaran yaitu C1. Nah, nomor soalnya itu, mohon maaf, untuk soalnya yaitu terkait dengan detail spesifikasi dan daftar volume atau bill of quantity merupakan tahap perencanaan yang termasuk ke dalam jawaban A yaitu tahap preliminary design, B tahap desain akhir, C tahap pengembangan desain, dan D tahap planning. Nah, untuk kunci jawabannya sendiri yaitu kunci jawabannya yaitu B, tahap desain akhir. Nah, untuk soal nomor 5, yaitu terkait dengan materi soal tahapan pengadaan atau pelelangan atau
procurement atau tender, lalu dengan tingkat kesukaran C4 atau menganalisis. Nah, di soal nomor 5 ini yaitu terkait dengan tahapan pelelangan dilakukan dengan berbagai prosedur. Prosedur tersebut dikenal dengan tahap pra-kualifikasi. Hal yang termasuk ke dalam tahap pra-kualifikasi adalah A. Pengecekan sumber daya keuangan, penawaran harga, dan penandatanganan dokumen kontrak. Untuk B. Pengalaman kontraktor terhadap proyek sejenis, penandatanganan kontrak dan pemilihan kontraktor yang potensial. Untuk jawaban C. Manajerial dan kontraktor yang potensial, pengalaman terhadap proyek sejenis, dan penawaran harga. Dan untuk jawaban D yaitu terkait dengan manajerial dan kontraktor yang potensial, serta berpengalaman terhadap proyek sejenis, dan pengecekan sumber daya keuangan. Nah, untuk kunci jawabannya yaitu D. Selanjutnya untuk soal nomor 6, dengan materi soal perencanaan pembangunan rumah. Nah, indikatornya kali ini sudah berubah, yaitu terkait dengan siswa mampu menyebutkan dasar perencanaan pembangunan perumahan. Dengan tingkat kesukaran yaitu C1, mengetahui. Soalnya yaitu pada perencanaan pembangunan perumahan terdapat koefisien lantai bangunan atau KLB yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor A. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, B. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005, C. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, dan D. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005. Jawabannya yaitu C. Baik, untuk selanjutnya, soal nomor 7. Masih dengan indikator yang sama dengan materi soal perencanaan pembangunan rumah. Tingkat kesukarannya yaitu C2, memahami. Nah, soalnya perencanaan lingkungan perumahan harus memenuhi syarat teknis aksesibilitas yang memuat poin kemudahan, yang berarti A. Setiap orang harus dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Lalu jawaban B. Setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. C. Setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan semua orang. D. Setiap orang harus dapat mencapai, masuk, dan mempergunakan semua tempat tanpa bantuan orang lain. Untuk jawaban soal nomor 7 yaitu A. Selanjutnya, soal nomor 8. Dengan materi soal tahapan dalam pekerjaan konstruksi, indikator soalnya sudah berubah, yaitu siswa mampu membuat urutan tahapan perencanaan pembangunan perumahan. Nah, tingkat kesukarannya yaitu C5 atau mengevaluasi. Nah, soalnya itu suatu kontraktor merencanakan pembangunan perumahan di lahan seluas 10 hektar di pinggir kota. Dalam proses perencanaan, terdapat beberapa tim. Terdapat tim yang melakukan studi kelayakan, survei lahan, perkirakan manfaat sosial ekonomi, serta mengadakan pengarahan kepada konsultan perencana. Namun, kontraktor tersebut belum mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek yang dibangun. Nah, berdasarkan kasus di atas, risiko apa yang akan terjadi di lapangan? A. Kurangnya estimasi biaya proyek secara keseluruhan, sehingga dapat mempengaruhi efisiensi pelaksanaan pembangunan. Untuk B, dapat menimbulkan masalah sosial dan ekologis karena tidak dilakukan analisis dampak lingkungan. C, pengabaian terhadap prosedur tender dan kualifikasi kontraktor dapat menimbulkan resiko dalam tahap pelaksanaan. D, tidak melibatkan konsultan perencana pada tahap awal sehingga menghambat penyusunan dokumen. Nah, kunci jawabannya yaitu B. Selanjutnya untuk soal nomor 9, dengan indikator soal yang sama dan materi soal yang sama, namun tingkat kesukarannya yaitu C6. Nah, studi kasusnya terkait dengan seorang siswa SMK jurusan konstruksi gedung dan sanitasi diminta oleh gurunya untuk membuat simulasi proyek rumah sederhana di sebuah lahan kosong yang telah ditentukan. Ia harus menyusun rencana awal proyek yang mencakup seluruh tahapan dalam fase perencanaan. Ia langsung memilih desain dan menghitung biaya proyek. Akibatnya, tahapan perencanaan yang dibuat oleh siswa tersebut ternyata ditolak oleh sang guru. Nah, bagaimana seharusnya susunan tahap perencanaan pembangunan perumahan yang benar? A. Melakukan survei lahan, studi kelayakan, pemilihan desain, menghitung estimasi biaya, melakukan analisis lingkungan, dan melaksanakan proyek. B. Melakukan survei lahan, pemilihan desain, melaksanakan proyek, studi kelayakan, menghitung estimasi biaya, melakukan analisis lingkungan.
C. Menghitung estimasi biaya, melakukan survei lahan, studi kelayakan, pemilihan desain, melakukan analisis lingkungan, dan melakukan proyek. Dan yang D. Pemilihan desain, melakukan survei lapangan, menghitung estimasi biaya, melakukan analisis lingkungan, studi kelayakan, dan melaksanakan proyek. Nah, untuk jawabannya yaitu yang A. Baik, untuk soal terakhir, dengan indikator soal yang sama, namun tingkat kesukarannya yaitu C3 atau aplikasi. Nah, soalnya itu dalam sebuah proyek perumahan, Andi ditugaskan untuk membantu menyusun analisis dampak lingkungan sebelum pembangunan dimulai. Hal tersebut merupakan kegiatan atau termasuk dalam kegiatan apa nih? Gitu. Nah, yang A, penyusunan dokumen kontrak untuk lelang proyek. B, perencanaan awal proyek yang mencakup aspek teknis dan lingkungan. C, pengawasan mutu selama proses pembangunan proyek. Dan D, pengumpulan data volume pekerjaan serta analisis biaya. Untuk jawaban nomor 10 yaitu B. Baik, berikut merupakan instrumen tes pilihan ganda yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.